Halaman 4, baris yang ke-19, kata keberapa tuh, Pak? Kata yang ke-9 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, jadi beliau mengatakan bahwasanya ada beberapa tahap yang harus dan mesti dijalani oleh seorang manusia, Pak ya, ketika ingin menjadi seorang abid, ahli ibadah. Jadi ada beberapa tangga. Tangga yang pertama yang harus kita lalui adalah tangga ilmu. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi abid, seorang ahli ibadah, itu harus melalui satu tangga yang pertama, namanya tangga ilmu. Yang kedua, setelah kita berada di tangga ilmu, masuk ke tangga yang kedua, namanya tangga taubat. Kenapa? Karena taubat yang dilakukan hamba, Pak ya, itu menyebabkan kita itu termotivasi untuk beribadah. Yang ketiga, ada lagi namanya tangga rintangan. Tangga rintangan itu ada 4 rintangan. Kenapa seorang hamba itu dia susah atau kadang-kadang menjadi sulit beribadah. Yang pertama dunia, yang kedua manusia, yang ketiga syaitan, yang keempat nafsu. Nah, itu 4 tangga rintangan. Nah, kemudian yang keempat, tangga yang harus kita lalui adalah tangga tadi aqabatul awaiq. Jadi itu tangga rintangan. Nanti tangga yang keempat namanya tangga halangan. Nah, yang kita bahas malam hari ini tangga rintangan. Tangga ilmu, Pak ya, tangga taubat, baru tangga rintangan. Rintangan itu 4. Dunia, manusia, kemudian syaitan, kemudian nafsu. Nah, gitu. Dari yang 4 ini, Pak, yang paling susah untuk dihadapi itu yang keempat, nafsu. Nah, gitu. Kenapa? Kalau syaitan kita basmi, maka dia akan musnah, gitu Pak. Tapi kalau nafsu dibasmi tak boleh, dibiarkan bahaya. Nah, gitu Pak ya. Kalau nafsu ini kita basmi tak boleh, kita biarkan bahaya. Kenapa? Orang beribadah itu masih perlu kepada nafsu, semangat. Nah, seperti itu. Nah, Imam Ghazali mengatakan, fahtaja idzan ila ayul jimaha bilijamit taqwa. Jadi karena oleh sebab nafsu itu serba sulit, dibasmi tak bisa, dibiarkan bahaya, maka beliau mengatakan fahtaja, seorang hamba butuh. Maka seorang hamba butuh, idzan, kalau begitu, ila ayyul jimaha bilijamit taqwa, butuh kepada mengendalikan nafsu dengan kendali ketakwaan. Jadi pertanyaannya, Pak, apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba terhadap nafsu? Maka hamba itu perlu mengendalikan nafsu. Seperti kita punya kuda, Pak ya. Kuda itu perlu kita kendalikan gitu kan, supaya dia nggak kemana-mana. Nah, nafsu juga perlu dikendalikan. Apa kendalinya? Kendalinya lijamut taqwa, kendali ketakwaan. Kenapa kita harus mengendalikan nafsu itu dengan kendali ketakwaan? Litabqa lahu fala tanqati'a wa tanqada lahu fala tatgha.
supaya nafsu itu tetap terhadap seorang hamba, dia tidak berhenti pada diri hamba, dan dia tunduk kepada pemilik nafsu tadi, lalu nafsu itu tidak durhaka. Jadi kendali takwa itu akan menyebabkan nafsu kita itu terkendali, ya. Dia tidak hilang, dia tunduk, dia tidak berani durhaka kepada pemiliknya, sehingga dia mudah dikondisikan untuk ketaatan. Jadi kalau kita tanya apa faktor yang menyebabkan seseorang bisa beribadah? Semangat itu nafsu, Pak. Jadi kalau orang tak punya nafsu, apapun tak mau, kan gitu kan. Beribadah tak mau, gitu. Beraktivitas tak mau, gitu. Kemudian fayasta'miluha fil masalihi wal marasyid. Karena nafsu tadi Pak sudah kita kendalikan, jadi sudah kita ikat dia dengan ketakwaan, maka yasta'miluha, seorang hamba itu bisa mempergunakan nafsu tadi. Mempergunakan nafsu fil masalih, pada berbagai macam kemaslahatannya. Jadi dengan nafsu Pak kita bisa puasa. Dengan semangat kita bisa ahli sholat. Dengan semangat kita bisa ahli ibadah, ahli tahajud dan sebagainya. Wal marasyid, dengan nafsu yang terkendali tadi, hamba bisa mempergunakannya pada jalan-jalan yang lurus. Gitu. Wa yamna'uha minal mahaliki wal mafasid. Dengan kendali takwa, hamba tadi bisa mencegah nafsu dari berbagai kebinasaan dan kerusakan. Itu Pak, ya. Fa ya'khudhu idzan fi qat'i hadhihi al-'aqabah. Jadi kalau sudah tahu kita, Pak, kalau syaitan itu memang kita tumpas. Kalau setan itu dimusnahkan. Gitu, makanya di situ disebut dengan al-muharabah ma'asyaitan, berperang bersama setan. Jadi kalau beda manusia itu berperang dengan orang-orang yang memerangi Islam. Kalau menang dia dapat rampasan perang, kalau kalah syahid. Kalau berperang bersama setan, menang kita bersukses, kalah kita hancur. Gitu. Kalau manusia ada uzlah. Jadi kita itu membatasi pergaulan yang dapat menjurus kepada kemaksiatan. Kalau dunia kita bisa mengasingkan diri, hati dari dunia. Nah, kalau nafsu dikendalikan sehingga dia menurut kepada kita, lalu mudah kita arahkan kepada berbagai macam kebaikan. Nah, setelah itu kita ya'khudhu idzan, mulai. Maka hamba tadi mulai kalau begitu fi qat'i hadhil 'aqabah, dalam menempuh ini tangga, tanjakan. Jadi kalau sudah dunia, Pak, ya, manusia, setan, nafsu tadi sudah bisa kita kontrol, maka mulai kita bisa menempuh tanjakan yang namanya tanjakan awaiq tadi. Tanjakan yang merintangi hamba untuk bisa beribadah. Nah, tadi kan tangga kebodohan. Orang tak tahu cara beribadah, masuk tangga ilmu. Orang merasa dia banyak dosa sehingga malas beribadah, masuk tangga taubat. Ketika dia sudah mau beribadah, banyak rintangan, masuk tangga awaiq tadi. Tangga menghancurkan rintangan. Nah, kata Imam Ghazali, setelah 4 penghalang manusia tadi mau beribadah bisa kita kuasai, maka mulailah kalau begitu kita tuh menempuh ini tangga tersebut. Yang ketiga, wa yasta'inu billahi jalla dzikruh ala dzalik, dan si hamba meminta pertolongan kepada Allah. Allah yang maha mulia penyebutannya, atas memulai menempuh
tangga tersebut. Falamma faragha min qat'iha, ketika si hamba tadi sudah bisa naik ke tangga ketiga nih, selesai dari menempuh tangga yang ketiga tadi, rintangan-rintangan tadi, raja'a ila qasdil ibadah, hamba tadi pun kembali kepada tujuan ibadah. Mulai kembali kepada maksud utama untuk beribadah. Kenapa? Rintangannya sudah dikuasai. Jadi dia sudah bisa mulai beribadah. Fa'idzan awarid, tiba-tiba ternyata di depan tuh ada juga hambatan-hambatan lagi. Nah, jadi kalau kita katakan, Pak, ternyata jadi seorang abid itu tak mudah gitu. Jadi ahli ibadah itu enggak mudah. Ternyata setelah rintangan itu berhasil kita lewati, di depannya ada awarid lagi. Ada hambatan-hambatan. Tadi rintangan, sekarang hambatan. Ta'tariduhu, yang menghambat seorang hamba, fatashghaluhu 'anil iqbali 'ala maqsudihi minal ibadah, sehingga menyibukkan hamba dari menghadapkan diri kepada yang ditujunya daripada ibadah. Sudah mantap hati nih, Pak, semangat untuk beribadah, rupanya datang lagi hambatan, sehingga hambatan itu menyibukkan dia dari ibadah. Wa tasudduhu 'anit tafarrughi lidzalik, dan menghalangi hamba dari berkonsentrasi untuk beribadah. Sehingga kadang-kadang kita baru takbir aja, Pak, ya, 10 kali bel handphone tuh berbunyi. Kan itu sibuk kayak gitu kan. Baru mau pergi ke masjid, sudah ada panggilan masuk. Gitu. Nah, ini namanya hambatan. Tadi rintangan, sekarang hambatan. Jadi wa tasudduhu 'anit tafarrughi lidzalika kama yanbaghi, menghalangi hamba dari berkonsentrasi untuk melakukan langkah ibadah sebagaimana yang seyogyanya. Fata'ammal, lalu hamba tadi berpikir, merenung. Ini kira-kira kalau boleh disimpulkan, apa sebenarnya hambatan ini yang menyebabkan kok kita ini nggak konsentrasi beribadah. Nah, ini Imam Ghazali memikirkan itu, Pak, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan. Apa biasanya yang menyebabkan orang tuh nggak konsentrasi beribadah? Nah, gitu. Fa'idzan hiya arba'ah, ternyata 4. Nah, jadi kalau boleh kita simpulkan, Pak, ya, dari sekian banyak yang menyebabkan kita itu tidak konsen beribadah, kata Imam Ghazali ternyata 4 kembalinya. Nah, kontrak es krim belum selesai, Pak, kan? Gitu. Misalnya. Itu dia. Ternyata dia 4 yang menyebabkan konsentrasi ibadah itu bisa hilang. Ar-rizqu. Yang pertama, rezeki. Masalah rezeki. Dan ini ternyata memang faktor utama kenapa orang itu tak konsen beribadah. Nah, jadi kalau imam masjid itu kalau akhir bulan dia yang dibacanya qul a'udzu birabbin nasi, ya kan? Gitu. Nah, itu menyindir pengurus kan itu kan. Nah, gitu. Jadi yang menyebab orang tidak konsentrasi itu apa? Pertama, rezeki. Rezeki. Tutalibuhun nafsu bihi, yang nafsu itu menuntut jiwa supaya rezeki itu dapat. Nah, gitu. Wa taqul, lalu jiwa tadi mengatakan la buddali min rizqin wa qiwamin, mestilah bagiku daripada rezeki dan qiwamin, penopang hidup. Saya ini harus punya rezeki, harus punya penopang hidup biar tenang beribadah, kata jiwa. Nah, gitu kan. Kalau misalnya kita lagi sholat, teringat anak di rumah nangis, kan itu, Pak, kan nggak konsen tuh, Pak, beribadah. Nah, gitu. Nah, beras nggak ada, gitu kan. Nah, ini kata Imam Ghazali penghalang utama, gitu, yang menyibukkan kita beribadah. Wa qad tajarradtu 'anid dunya, saya kata jiwa sudah bisa mengasingkan diri dari dunia. Hati ini dah, dunia tuh sudah bukan di hati, cuma di kantong, kan gitu kan. Nah, gitu.
Wa tafarradtu aidan 'anil khalqi, saya juga bisa menyaring pergaulan dengan manusia. Famin aina yakunu qiwami wa rizqi, sekarang dari mana penopang hidupku dan rezekiku itu bisa ada? Dari mana adanya penopang hidupku dan rezekiku? Mulai lagi tak fokus beribadah. Mulai sholat asarnya lupa. Ini sudah 3 atau 4 kan itu kan? Gitu. Yang pertama rezeki. Wathani, yang kedua al-akhtar. Al-akhtar min kulli syai'in. Akhtar itu keprihatinan. Jadi lintasan-lintasan jiwa, di mana kalau dia terlintas kita jadi gelisah. Keprihatinan. Itu. Keprihatinan min kulli syai'in, terhadap semua. Gitu kan, dikontrak yayasan 5 tahun kan, udah 4 tahun prihatin gitu kan, atau yang 1 tahun lagi kan gitu kan. Gitu. Prihatin tuh. Jadi keprihatinan terhadap segala sesuatu itu akan mengganggu konsen ibadah. Gitu. Lagi sholat misalnya kan, teringat di rumah kompor belum mati, prihatin kita. Es krim belum cair ya, prihatin. Gitu. Cair nanti nggak apa-apa. Cair duitnya maksudnya kan. Mau semester belum selesai lagi kan. S2 belum selesai kan itu kan. Ya khafuhu. Jadi keprihatinan yang muncul yang dia khawatirkan. Takut kalau itu nanti tak dicapai, mengganggu ibadah. Au yarjuhu, atau keprihatinan yang dia mengharapkan hasilnya itu dicapai. Au yuriduhu, yang ia inginkan. Au yakrahuhu, yang dia itu tidak suka kalau itu terjadi. Wala yadri salahahu fi dzalika au fasadahu, sementara dia tak tahu yang baik salahahu, baiknya terhadap hamba pada sesuatu yang diprihatinkannya tersebut, atau buruknya terhadap hamba terhadap sesuatu yang diprihatinkannya tersebut. Jadi ini keprihatinan ya, pikiran-pikiran yang menumpuk dalam hati itu menyebabkan hamba tidak konsen beribadah. Gitu. Kenapa enggak konsen? Li'anna awaqibal umur mubhamah, karena hasilnya itu enggak diketahui belum. Ini kira-kira tembus apa enggak kan itu Pak. Pelicin udah diselesaikan gitu kan, tembus apa enggak kan itu. Ini menyebabkan kita itu tidak konsen. Fayashtaghilu qalbuhu biha, lalu hatinya pun sibuk dengan kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin au mahlakatin, maka sesungguhnya si hamba boleh jadi jatuh kepada kerusakan atau kebinasaan. Jadi yang pertama rezeki, yang kedua keprihatinan. Wasalits, yang ketiga, apa yang menyebabkan ibadah itu bisa buyar, tak konsen. Asyada'id wal masaib. Asyada'id itu kesulitan, berbagai macam kesulitan. Kalau tadi masih dalam otak ya. Nah sekarang dalam kenyataan. Gitu. Berbagai macam kesulitan. Wal masaib, berbagai macam musibah. Tunsabu alaihi min kulli janib, yang tegak terhadap seorang hamba dari semua sisi. Meteran sudah berbunyi kan itu kan dan sebagainya. Nah ini kata Imam Ghazali, kesulitan, musibah yang datang itu menjadi faktor kenapa ibadah tak fokus. La siyama, lebih-lebih waqad intasaba li mukhalafatil khalqi, hamba tadi sudah berdiri tegak untuk menyelisihi manusia dalam hal-hal yang mengganggu dia dari mengabdikan diri kepada Allah, menyelisihi hawa nafsu manusia-manusia yang lain.
Wa muharabati syaitan, dia sudah memerangi syaitan. Wa mudadatin nafs, sudah melawan hawa nafsu. Fakam min ghussatin yatajarrauha, berapa banyak dari ghussah. Nama Tad? Mana dia bukunya, Pak? Apa? Kertas. Sini, Tad. Kalau memang sengaja disediakan ya, Tad? Ya. Biar nampak di YouTube, Tad. Kalau nggak nampak nanti dianggap nggak hadir. Iya. Nanti sangka orang rumah tak kemana pula kan? Kalau nggak bicara yang apa, orang menduga yang mana yang ustadznya. Nah, jadi Pak ya, fakam min ghussatin yatajarruha, berapa banyak sesuatu yang menyangkut di tenggorokan. Itu yatajarruha, hamba tadi meneguknya sedikit demi sedikit. Akhirnya dia masuk juga ke dalam, gitu kan? Wa kam min syiddatin tastaqbiluhu, berapa banyak kesulitan yang datang kepada hamba. Wa kam min hammin wa hazanin ya'tariduhu, berapa banyak kedukaan, kesedihan yang melintangi hamba. Wa kam min musibatin tatalaqahu, berapa banyak musibah yang menemui hamba. Jadi semua itu adalah perkara yang dibenci oleh manusia, yang kadang-kadang mengganggu ibadah. Nah, gitu. Nah, yang terakhir, Pak, yang keempat. Ar-rabi' anwa'ul qada' minallah. Ini juga mengganggu konsentrasi beribadah. Berbagai macam ketetapan dari Allah. Nah, keputusan yang Allah berikan kepada hamba. Bil hulwi wal murri. Manis pahit. Nah, gitu. Qadha yang manis, qadha yang pahit, itu kadang-kadang bisa mengganggu konsen beribadah. Kalau Qarun diberikan Allah kemanisan, kufur ya dengan nikmat. Gitu, Pak. Nah, gitu kan? Ada juga orang diberikan ketentuan kesusahan, lupa dia beribadah. Taridu alaihi halan fahalan, yang mana jenis berbagai macam ketentuan Allah ini datang kepada hamba halan fahalan, selangkah demi selangkah, terus datang. Wan nafsu tusari'u ila sukhti, sementara jiwa manusia itu bergegas untuk murka, tak sabar, tak menerima. Wa tubadiru ilal fitnah, kemudian cepat-cepat kepada fitnah. Fitnah itu kesusahan, kepada fitnahnya, kesusahannya, cobaannya. Oleh karena 4 perkara ini itu mengganggu konsen ibadah hamba, maka dia harus naik ke tangga yang keempat. Nah, gitu, harus naik ke tangga keempat supaya selesai itu. Jadi dia bodoh, naik tangga pertama. Dia merasa banyak dosa, naik tangga kedua. Ketika sudah mau beribadah, banyak sekali rintangan-rintangan, sebelum beribadah naik tangga ketiga. Sudah masuk tujuan ibadah, ada lagi rintangan, masuk tangga keempat. Nah, yang keempat ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya, Pak ya, seperti itu.